orang tua saya dulu sebagai pengambil arang di kawasan. Nah, itu juga yang mendasari saya bagaimana saya menebus dosa orang tua saya yang dulu menebang pohon untuk menghidupi saya dan saudara-saudara saya. Sekarang saya berinisiatif untuk menebus itu semua. Apa ya kira-kira yang bisa saya lakukan di masyarakat biar bisa menaikkan tingkat perekonomian masyarakat tapi dari sumber daya alam yang ada? Ada 23 desa penyangga yang itu berbatasan langsung dengan kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani. Jadi mau nggak mau masyarakatnya sangat bergantung dengan keberadaan Taman Nasional, baik dari pemanfaatan HHBK maupun pemanfaatan air untuk kebutuhan sehari-hari. Karena kami itu adalah beberapa desa ini berbatasan langsung dengan Taman Nasional Gunung Rinjani, yang dalam hal ini beberapa kemungkinan lah yang akan bisa kita lakukan oleh desa-desa yang berdampingan ini sesuai dengan potensi yang ada. Maka kami pemerintah desa beserta Taman Nasional membuat sebuah gagasan agar bagaimana desa-desa di wilayah perbatasan Taman Nasional baik dari Joben sampai Teteh Batu ini memanfaatkan potensi-potensi yang ada di desa kami untuk bisa menjadi sumber potensi penghasilan masyarakat. Warga dusun Joben ini mata pencahariannya sebagian besar adalah peternak sapi, dan secara kebetulan akses untuk pakan sapi ini sudah ada diberikan oleh Balai Taman Nasional Gunung Rinjani, yaitu berupa PKS atau perjanjian kerjasama antara warga yang ada di tempat ini dengan Balai Taman Nasional Gunung Rinjani untuk mengakses atau legalitas untuk mengakses HHBK rumput yang ada di dalam kawasan untuk pakan ternak sapi mereka. Ini salah satu bentuk pemanfaatan dari kotoran hewan, yaitu sapi. Di sini masyarakat banyak yang memanfaatkan untuk biogas. Warga masyarakat di sini di samping mereka beternak sapi, ada juga yang beternak ayam, bebek, dan jadi peternak ikan. Alhamdulillah, kabar baiknya ada magot kan sekarang. Itu yang bisa mengurangi modal untuk membeli pakan ikan atau pakan ayam dan pakan bebek. Sekarang karena adanya magot ini, mereka berkegiatan magot, belum terkelompok secara kolektif, mereka per rumah masing-masing, tetapi hasilnya sudah sangat kelihatan. Pakan magot ini bisa kita manfaatkan limbah-limbah dapur yang sudah tidak bermanfaat, dan kalau ada buah-buahan busuk itu juga kita pakai untuk memberi mereka makan. Pelibatan masyarakat di sekitar kawasan dalam upaya juga untuk meningkatkan perekonomian atau kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan. Beberapa hal yang telah kami lakukan diantaranya itu ada pemberian izin, baik itu izin jasa maupun sarana di beberapa destinasi, kemudian pemberdayaan masyarakat dalam rangka kemitraan konservasi, pemberian akses, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, kemudian ada juga pendampingan peningkatan kapasitas masyarakat yang kami berikan kepada kelompok-kelompok binaan kami yang di sekitar desa penyangga itu. Karena harapannya meskipun masyarakat benar-benar tergantung kepada kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani,
ketergantungan itu bisa juga memberikan dampak positif kepada kawasan Taman Nasional. Jadi mereka pemanfaatannya tidak lagi ekstraktif yang tidak berkelanjutan atau tidak bertanggung jawab, tapi menjadi pemanfaatan yang lebih lestari atau bertanggung jawab sehingga berkelanjutan di kemudian harinya. Peran Taman Nasional itu sangat besar ya di kami, terutama kelompok-kelompok di sekitar kawasan Taman Nasional. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena di awal kami mulai merintis itu, kami memang belajarnya otodidak, kayak ya seadanya gitu. Nah, setelah kenal sama Taman Nasional, kami juga dikenalkan dengan orang-orang yang sudah berpengalaman di bidang itu. Kami juga sampai diundangkan doktornya langsung gitu kan, ahli arennya, sehingga kualitas aren kami di sini kualitasnya semakin meningkat seperti itu. Selain itu kami juga dibina dalam segi sarana dan prasarananya. Kami bisa membangun rumah produksi, kami juga bisa membeli alat-alat yang mendukung dari proses produksi kami. Yang biasanya kami pakai alat sederhana nih yang mungkin buatnya pakai yang manual, ngopennya pakai kita sangre biasa di atas kompor. Sekarang udah punya oven. Dan itu mungkin salah satu kemajuan yang memang dampaknya sangat besar dari kami, yang mulanya cuma bisa produksi mungkin dalam sehari sekian kilo, sekarang udah bisa berpuluh-puluh kilo karena memang bantuan dari Taman Nasional. Dan selain itu juga kami dari segi bahan apa-apa yang kurang itu selalu dibantu nih. Kayak contohnya kan sekarang kami lagi kekurangan bahan baku. Nah, karena kita tahu Taman Nasional yang ngebinanya sekitar gunung dan kebanyakan aren itu berada di sana. Ya udah, kami juga bisa kolaborasi sama semua resort-resort yang memang ada potensi arennya. Kami bisa masuk di sana sehingga wilayah binaan kami jadinya bisa lebih luas dan dampak yang kami berikan ke masyarakat itu juga lebih banyak, sehingga kan secara tidak langsung perekonomian masyarakat yang berada di kawasan Taman Nasional itu bisa terangkat dan itu juga bisa berpengaruh kepada pendidikan anak-anak yang berada di sana. Kampung kami di Dusun Joben ini di Proklim Joben Lestari ini juga ada kegiatan budidaya anggrek. Kebetulan juga ada pendampingan dari Taman Nasional Gunung Rinjani yang terus memberikan semangat ke saya pribadi awalnya, memotivasi saya bagaimana agar kegiatan budidaya anggrek atau tanaman hias dan sebagainya ini bisa berjalan, karena kami bermimpi bagaimana agar di tempat ini bisa menjadi penyuplai tanaman hias dan anggrek di masa depan. Kami sering diberikan pelatihan-pelatihan dan juga mendapatkan bantuan-bantuan dari Taman Nasional. Yang pertama yang saya masih ingat adalah bentuknya pembuatan pakan ternak, pembuatan pupuk non kimia, dan juga beberapa pelatihan-pelatihan tentang bagaimana cara kita di dalam melakukan kepariwisataan di Desa Teteh Batu. Di kelompok yang ada di Dusun Joben ini ada namanya KMPH. KMPH itu kelompok masyarakat peduli hutan tahun 2010. Saya ketua pertamanya di KMPH itu yang aktif di bidang konservasi. Kelompok masyarakat peduli hutan sadar lestari yang ada di sini tidak hanya bekerja sendiri, tidak hanya melakukan segala sesuatunya secara otodidak dan mandiri, tapi di sini ada intervensi atau keterlibatan dari Taman Nasional Gunung Rinjani. Jadi teman-teman Taman Nasional Gunung Rinjani yang diwakili melalui Resort Joben itu rutin melakukan pendampingan dan pembinaan kepada kelompok. Salah satunya misalnya yang mengenalkan kami terhadap pariwisata, yang lebih tepatnya pariwisata ini berbentuk ekowisata, yaitu wisata yang berkelanjutan dengan menjaga kelestarian lingkungan. Nah, konsep itu pun dikenalkan oleh teman-teman dari Taman Nasional dan mereka memberikan wawasan, edukasi, pembinaan terhadap kami kelompok di sini sampai kami bisa mengembangkan paket-paket wisata yang ada sekarang. Selain itu juga mereka memberikan kami pelatihan-pelatihan untuk peningkatan kapasitas, bagaimana melayani tamu, bagaimana merespon tamu ketika mereka akan melakukan booking, bahkan ketika mereka berkegiatan di sini, bahkan sampai mereka pulang.
selama kita bisa bekerja sama, insya Allah semuanya akan bisa terjaga. Dengan dukungan Kepala Resort JOBN membentuk kelompok-kelompok yang pada akhirnya sekaligus kelompok itu juga menjadi penyumbang tenaga di dalam pengamanan untuk menjaga Taman Nasional itu sendiri. Selama bergelut di UMKM, alhamdulillah kami pernah mendapat predikat sebagai juara 2 di Lomba Wirausaha Muda NTB. Itu di tahun 2020 dan terakhir di tahun 2023 ini mendapatkan juara 1 di Pemuda Pelopor di bidang pangan terutama, dan juga di tingkat provinsinya dapat juara 2 Pemuda Pelopor di bidang pangan juga. Dari jerih payah kami yang dari dulu, yang terus terang kami tidak pernah bermimpi atau mengharapkan pengakuan. Itu kami lakukan murni karena kami melihat lingkungan kami. Kalau masalah pengakuan, penghargaan dan ini itu setelahnya, dan itu sama sekali tidak pernah kami mimpikan. Tetapi alhamdulillah berkat perjuangan itu kami juga diakui ternyata. Selain kami sebagai proklim utama dari KLHK, proklim utama sudah, dan sekarang menjadi proklim lestari. Kelompok-kelompok kami juga yang ada di sini sering mendapat penghargaan-penghargaan selain di individu-individunya mereka. Dan harapan saya untuk masyarakat di sekitar, semoga melalui usaha ini perekonomian masyarakat di sini semakin meningkat, kelestarian hutannya semakin terjaga, dan juga pendidikannya juga untuk masyarakat di sekitar semakin meningkat, sehingga sumber daya alamnya bisa dikelola dengan baik sama masyarakat sekitar. Kelompok masyarakat peduli hutan yang ada di Dusun JOBN ini memiliki harapan yang besar terhadap keberlanjutan baik di bidang pariwisata maupun lingkungan, sehingga kelompok ini sejak dulu menggaungkan slogan yaitu Gawah Tilah Masyarakat Mulah, Air Limpah Selaput Cigah, yang artinya ketika hutan ini bagus, lestari, maka ini akan berdampak sangat positif terhadap masyarakat sekitar, dan ketika air melimpah maka masyarakat pun akan mendapatkan kemudahan-kemudahan. Gawah Tilah Masyarakat Mulah itu hutan lestari, masyarakat sejahtera. Air limpah selaput cigah. Kalau sudah air melimpah ruah, otomatis semuanya akan bugar, semua akan bahagia. Mulai dari tanamannya, manusianya, dan makhluk-makhluk yang ada di tempat itu kalau air sudah banyak. Dengan adanya kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani ini, kami berharap bisa memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat yang berada di sekitar kawasan, baik itu peningkatan kesejahteraan maupun perekonomian dari masyarakat. Selain itu juga keberadaan kawasan Taman Nasional di Gunung Rinjani juga disupport oleh masyarakat sehingga kelestariannya tetap terjaga untuk generasi-generasi yang selanjutnya.